Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Fase terakhir setiap makhluk hidup adalah kematian. Tidak terkecuali manusia. Ketika manusia sudah mengalami kematian, maka jasad manusia tersebut akan dilakukan pemakaman sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Jika di dalam Islam, setelah dimandikan akan dipocong, kemudian akan dimasukkan ke dalam liang lahat kubur. Ada sebuah mitos, apabila tali pocong lupa untuk dilepas, maka akan terjadi sesuatu. Seperti kejadian cerita mistis pocong keliling yang diceritakan oleh Dilong. Selamat mendengarkan. Hai semuanya, di sini aku mau ceritain tentang pocong keliling yang bikin bumi kampungku 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2013. Oke, langsung saja aku bercerita. Jadi, di belakang rumahku ini ada makam khusus keluarga. Tapi makam itu milik tetanggaku yang sengaja membeli tanah ke orang tuaku untuk dijadikan makam keluarganya. Pada saat itu, kedatangan jenazah saudaranya dari Jakarta dan dimakamkan di makam keluarga mereka. Pak Ustadz dan beberapa warga kampungku pun membantu pemakaman jenazah tersebut. Dan saat itu dimakamkan pada malam hari yang pasti setelah maghrib, ditambah hujan deras juga. Setelah seminggu jenazah itu dimakamkan, banyak warga sini yang melihat sosok pocong, termasuk abangku dan teman-temannya pun melihatnya. Juga abangku bilang pocongnya itu terbang dan besar banget. Setelah banyak warga yang melihat sosok pocong itu, kampungku jadi hening. Biasanya ada anak muda nongkrong sampai subuh,
tapi sudah tidak pernah ada lagi yang nongkrong. Pocong tersebut pun selama seminggu berturut-turut banyak mendatangi rumah warga. Hampir semua rumah warga, pintu atau jendelanya diketuk, termasuk rumahku juga. Setiap pagi siangnya banyak tetanggaku yang berkumpul membicarakan kedatangan pocong tersebut yang membuat mereka resah dan ketakutan. Akhirnya Pak Ustadz pun turut tangan atas masalah ini karena banyak juga yang mengadu ke Pak Ustadz minta agar diselesaikan. Besok harinya Pak Ustadz ngumumin ke warga buat kumpul di masjid dan Pak Ustadz bilang semalam dia ketemu sama pocong itu. Sengaja Pak Ustadz datang ke makamnya karena ingin menanyakan apa yang membuatnya gentayangan. Ustadz pun menjelaskan karena kelalaian Pak Ustadz yang lupa melepas tali pocongnya sehingga pocong tersebut gentayangan karena ingin meminta bantuan warga untuk melepas tali pocongnya. Dan malam itu Pak Ustadz membantu melepaskan tali pocong itu, lalu menyempurnakan kembali agar dia balik ke alamnya. Setelah tali pocongnya sudah dilepas, pocong itu pun tidak pernah mendatangi rumah warga lagi sampai sekarang. Itulah tadi sebuah cerita dari Dilo mengenai pocong keliling yang diakibatkan karena kelalaian untuk melepaskan tali pocong itu, sehingga pocong tersebut bergentayangan dengan maksud meminta tolong agar tali pocong itu dilepaskan. Percaya atau tidak, ternyata mitos tersebut telah terjadi. Terkadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah bisa kita jangkau secara nalar, tetap bisa terjadi karena kuasa dari Tuhan. Kita sebagai umat manusia hanya sedikit mengetahui tentang hal gaib. Para pendengar satu suro activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.